Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dan berbagi ilmu seputar tentang anak tunanetra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik dan identifikasi serta penyebab terjadinya disabilitas tunanetra. Oke, definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik anak tunanetra. Definisi tunanetra yang artinya tuno sama dengan bahasa Jawa yang artinya rugi, netro sama dengan bahasa Jawa yang artinya mata. Tunanetra satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang artinya kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra berarti rusak matanya, luka matanya, tidak memiliki mata, buta atau kurang penglihatan. Menurut ahli tunanetra adalah anak yang tidak bisa menggunakan fungsi penglihatannya secara optimal, baik secara ringan, sedang maupun berat, sehingga pada proses belajar akan tergantung kepada indera pendengaran. Indera pendengaran auditif, oke? Dan juga perabaan. Dan indera yang lain yang masih berfungsi. Dan dalam pembelajaran membutuhkan layanan khusus. Identifikasi tunanetra secara anatomis, fisiologis, menyangkut struktur, anatomi, dan fungsi organ mata, sehingga tunanetra adalah rusaknya organ anatomi mata yang menyebabkan terganggunya fungsi penglihatan. Klasifikasi ketunanetraan kelompok yang memiliki penglihatan agak normal tetapi membutuhkan koreksi lensa dan alat bantu membaca kelompok yang ketajaman penglihatannya kurang atau sedang, yang memerlukan pencahayaan dan alat bantu penglihatan. Alat bantu penglihatan itu seperti kaca
kaca pembesar. Alat bantu penglihatan khusus, kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah, lantang, penglihatan sedang, dan memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pengalaman. Pengalaman akibat kerusakan penglihatan. Kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk, kemampuan lantang pandang rendah, penglihatan pusat buruk, dan perlu alat bantu untuk membaca. Kelompok yang termasuk buta total, kriteria tunanetra, kemampuan melihat, kemampuan terhadap persepsi cahaya, kemampuan melihat, ketajaman penglihatan, disebut juga visus, melalui Snellen test saat terjadinya ketunanetraan. Karakteristik ketunanetraan yang dialami oleh seorang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku. Terhadap lingkungan. Keterbatasan tersebut merupakan hambatan tunanetra untuk dapat beraktivitas sesuai harapan individu tunanetra dan harapan masyarakat awas. Jadi tunanetra ketika di dalam masyarakat awas itu mereka sangat sulit dan memiliki hambatan untuk beraktivitas kecuali mereka mendapatkan arahan. Berikutnya, karakteristik ketunanetraan dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik fisik, kekurangan penglihatan dari lahir, mempunyai dampak yang mengganggu perkembangan motorik, lambat dan kasar pada keterampilan awal kontrol otot pada kepala, leher, dan otot tubuh. 2. Karakteristik psikis, seorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrem. Mereka terlihat gembira, kacau dan ceria dalam aksinya dan verbalisasi. Kompulsif dan cenderung persepsionis. 3. Karakteristik psikis low vision. Tunanetra kurang
terlihat seolah-olah mereka berada pada dunia lain, yaitu antara tunanetra dengan awas. Hal ini berdampak fisiologisnya apabila tunanetra kurang lihat berada di kelompok tunanetra buta, dia akan mendominasi karena memiliki kemampuan lebih. Menurut Hittermason dan yang lainnya menyebutkan beberapa ketunanetraan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu satu, faktor genetik. Faktor genetik adalah keturunan. Faktor keturunan antara lain, yang pertama retinitis pigmentosa, yaitu penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan penyakit ini menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan pembuluhnya dari retina. Gejala pertamanya biasanya yaitu ia sukar melihat pada malam hari. Kemudian diikuti oleh hilangnya fungsi penglihatan dan hanya sedikit yang tertinggal penglihatannya. Jadi hanya sedikit yang tertinggal penglihatannya. Yang B, perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini disebut juga incest. Jadi menurut Islam, di dalam Al-Quran, perkawinan sedarah sangat dilarang oleh agama Islam kita. Secara medis, perkawinan sedarah ini dapat mengakibatkan terjadinya kecacatan, terutama anak tunanetra. C. Infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi akibat virus leptospirosis yang disebut air kencing tikus atau terkena virus maternal, rubella, dan morbili atau campak Jerman. D. Gangguan genetik dapat terjadi karena kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Faktor kelompok yang beresiko tinggi, yaitu pada ibu usia kehamilan yang terlalu muda atau terlalu tua. Jadi pada dasarnya seorang wanita itu yang sudah berusia belasan tahun, maka ia sudah berkembang dan sel telurnya sudah siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Maka dari itu, jika dia mengalami kehamilan
dengan usia muda, maka akan mengakibatkan gangguan genetik. Karena secara fisiologis dia belum siap untuk menikah atau belum siap untuk menjalankan rumah tangganya. Jadi yang kedua maksudnya adalah kehamilan usia terlalu tua. Terlalu tua ini maksudnya seorang ibu yang berusia 40 tahun dan 50 tahun hingga ke atasnya. Dia sudah melemah dan otot-ototnya sudah tidak berfungsi lagi. Itu secara teori, namun faktanya dulu waktu pas di zaman dahulu kala, orang tua yang dulu itu mereka memiliki lebih dari satu anak. Ada yang 15, ada yang 10 putra dan putrinya. Untuk selanjutnya yang kelima, keracunan saat hamil diakibatkan oleh janin yang kekurangan vitamin atau kelebihan vitamin. Ibu hamil yang kurang makan akan berdampak kurang baik untuk kandungannya, berdampak kurang baik untuk janin, karena asupan gizi yang dimakan ibu hamil akan ditransformasi ke janin. Jadi kurang baik jika ibu hamil kurang makan dan akan mengakibatkan kondisi kehamilan benar-benar lemah. Sebaiknya jika ibu hamil tetap menjaga makanan dan juga selalu banyak makan dan jangan terlalu berlebihan untuk mengonsumsi vitamin. Berikutnya, keracunan saat hamil diakibatkan kebanyakan mengonsumsi obat-obatan